Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Sebelum kita mulai, bantu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Di video kali ini saya akan membagikan resep buko pandan yang biasa saya pakai untuk jualan sehari-hari ataupun setiap ada pesanan. Ini juga cocok untuk berbuka puasa atau untuk teman-teman mau jadikan ide jualan di bulan puasa. Pertama, siapkan 100 gram sagu mutiara. Ini saya pisahkan sagu mutiaranya, yang putih doang saya pakai. Kemudian didihkan air, masukkan sagu mutiara ke dalam air yang sudah mendidih. Aduk sagu mutiaranya supaya tidak ada yang menempel. Untuk memasak sagu mutiaranya supaya cepat matang, saya memakai metode 5, 30, dan 7 menit. Pertama, ini dimasak dulu selama 5 menit. Kemudian setelah 5 menit, matikan api kompornya, lalu tutup panci dan ini kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit kita diamkan, kemudian hidupkan kembali kompornya. Lalu dimasak kembali sekitar 5-7 menit sampai dia mengembang. Sambil diaduk-aduk, sambil dilihat sagu mutiaranya jangan sampai hancur ya. Kita juga bisa perhatikan ini setelah saya masak selama 7 menit, sagu mutiaranya masih belum matang, masih ada putih-putihnya. Lalu ini biarkan dulu kita masak lagi selama 2 menit. Jika sagu mutiaranya masih belum matang, masih ada putih-putihnya, tidak apa-apa, matikan saja api kompornya. Kemudian ini kita diamkan kembali sambil ditutup pancinya dan diamkan selama 5 menit lagi ya. Setelah didiamkan kembali selama 5 menit, ini sagu mutiaranya sudah terlihat matang dan sudah tidak ada putih-putihnya lagi ya. Ini juga sudah mengembang dan tidak lengket. Kemudian ini sagu mutiaranya akan kita saring. Kita bilas dengan air matang, ini air dingin saja. Kita bilas semua permukaannya. Nah, ini hasilnya, sagu mutiaranya tidak ada yang menempel sama sekali ya. Selanjutnya kita akan membuat agar-agar hijau. Siapkan 60 gram gula pasir. Lalu 1 bungkus agar-agar hijau, ini opsional, boleh pakai yang tanpa warna, lalu diberi pasta pandan. Kemudian tambahkan 700 ml air. Aduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata. Kemudian masak di atas kompor menggunakan api sedang. Lalu ini sambil kita aduk-aduk lagi dan masak sampai dia matang dan mendidih. Diamkan dulu sebentar sampai uap panasnya agak hilang, baru kita tuang ke dalam loyang untuk dicetak. Ini saya pakai loyang yang tipis supaya nanti enak untuk dicetak kotak-kotaknya ya. Selanjutnya siapkan kembali 120 gram gula pasir, 1 bungkus Nutrijar kelapa muda, ini ukuran 15 gram. Ini kita akan membuat kelapa muda KW ya. Bahannya lebih hemat daripada kita membeli kelapa asli. 1 saset santan instan. Tapi jika teman-teman ingin pakai kelapa muda asli juga boleh. Lalu 600 ml air. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Aduknya menggunakan whisker lebih enak ya. Kemudian kita masak di atas kompor menggunakan api sedang sampai dia mendidih dan matang. Jika sudah matang, bisa kita tuangkan ke dalam wadah plastik. Ini wadahnya agak sedikit tinggi supaya nanti saat mengeruknya lebih enak.
Agar-agarnya dan kelapa kawinnya ini kita diamkan dulu sampai dia set, boleh disimpan di lemari es supaya cepat keras. Bahan selanjutnya ini bisa kita tambahkan 200 gram nata de coco atau ini boleh lebih sesuai selera aja. Kemudian kita siapkan bahan untuk membuat kuah buko pandannya. Saya pakai 2 bungkus nutrisari kelapa muda, ini sebagai pengganti air kelapa ya. Jika teman-teman ingin memakai air kelapa asli, boleh dimasukkan air kelapanya sebanyak 400 ml, sedangkan ini saya hanya air putih matang ya. Atau air galon, tidak air hangat, air biasa saja. Kemudian tambahkan creamer bubuk sebanyak 80 gram. Ini kemasannya 100 gram tapi tidak saya pakai semua. Untuk creamernya boleh pakai merek lain yang teman-teman suka ya. Aduk sampai creamernya larut, kemudian tambahkan kental manis sebanyak 140 gram. Di sini saya pakai merek ini. Boleh pakai merek lain yang teman-teman suka. Tuangkan ke dalam kuah buko pandannya. Kemudian ini diaduk sampai semuanya tercampur. Selanjutnya tambahkan susu evaporasi sebanyak 1 kaleng. Ini di kalengnya dengan berat 380 gram. Saya pakai merek ini. Ini saya sarankan memakai merek ini karena rasanya lebih enak, gurih, dan rasa susunya juga berasa daripada merek yang lain. Karena nanti hasil akhir rasa buko pandannya juga akan mempengaruhi jika beda merek dari susu evaporasinya ya. Aduk kembali sampai tercampur rata, kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya. Ini sesuai selera aja. Teman-teman mau lebih hijau atau agak sedikit pudar itu bebas aja ya. Aduk kembali sampai semua warnanya tercampur, tidak ada yang menggumpal di bawah. Nah, ini kuahnya sudah jadi, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita ambil agar-agar yang sudah set, sudah mengeras, lalu ini kita potong kotak-kotak kecil. Potong sampai semuanya selesai. Kemudian untuk kelapa kawenya ini juga sudah mengeras, sudah set ya. Ini bisa kita serut seperti ini dengan serutan buah, atau ini kita kerok. Lakukan sampai semuanya habis ya. Nah, ini bahan-bahannya yang sudah jadi semua: sagu mutiara, nata de coco, kelapa kawenya, dan juga agar-agar hijau. Mau tambahan lain teman-teman juga boleh. Di sini untuk dijual saya memakai cup 200 ml. Ini saya masukkan sesuai feeling aja. Masukkan topping-toppingnya, agar-agarnya. Ini saya kira-kira aja ya. Kemudian masukkan kelapa kawenya juga. Lalu masukkan nata de coconya. Ini jika teman-teman mau lebih banyak dan lebih suka nata de coco boleh dibanyakin. Memang kalau saya ini saya hitung dengan jumlah 5 nata de coco dalam 1 cupnya. Kemudian masukkan sagu mutiaranya. Ini saya masukkan 1 sendok sayur. Sendoknya agak sedikit besar, atau boleh lebih banyak lagi juga boleh, sesuai selera aja ya. Terakhir masukkan kuah buko pandannya. Ini saya takar sebanyak 2 sendok sayur untuk kuah buko pandannya. Jika teman-teman mau dipenuhin juga boleh. Untuk 1 cup gini saya jual seharga Rp10.000, tapi teman-teman bisa menyesuaikan dengan harga bahan di tempat daerah masing-masing. Ini atasnya juga bisa diberi topping keju parut jika teman-teman mau, cuma di sini saya tidak memberinya karena saya takut ada yang tidak suka sama keju ya, jadi tidak saya kasih. Ini bisa tahan selama 3 hari di dalam lemari es. Jadi jika tidak habis bisa dimasukkan ke dalam lemari es. Ini akan saya coba buko pandannya
Kunci dari enaknya buku pandan ini ada di kuahnya. Dan resep ini rekomen banget menurut saya, rasa kuahnya benar-benar gurih, manisnya pas, dan tidak enak. Rasa kuahnya juga creamy banget, apalagi ini dimakan dengan keadaan dingin, benar-benar enak banget. Untuk satu resep ini saya dapatkan sebanyak 18 cup bowl 200 ml ya. Jadi nanti teman-teman bisa hitung sendiri modal dan hasil akhirnya. Bisa kita tempeli stiker thank you seperti ini biar tampilannya lebih cantik. Atau jika teman-teman punya stiker logo toko teman-teman juga boleh ditempel di sini ya. Gimana, ini mudah banget ya buatnya teman-teman, dan cocok juga untuk dijual sebagai takjil di bulan Ramadan. Semoga video ini menginspirasi untuk teman-teman yang lagi bingung mau jualan takjil apa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe yang belum subscribe. Terima kasih yang sudah mengikuti video saya sampai selesai. Tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.